Sahabatku di dalam Tuhan, bersyukur, nyanyilah, puji Tuhan, agungkan, masyurkan dan ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saudara yang mengikuti pelayanan ini, yakinlah bahwa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang gerakkan saudara untuk menceritakan perbuatan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan kebenaran firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu saat ini dan jamah hati kami, supaya kami punya hati yang siap menerima kebenaran firman dan beri hati yang taat, rela untuk melakukan kebenaran firman-Mu di hidup ini, sehingga kami dapat menceritakan tentang perbuatan Tuhan kepada banyak orang. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kekuatan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 13b sampai 14. Sekali lagi 1 Raja-Raja 19 ayat 13b sampai 14. Begini dikatakan. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini merupakan pertanyaan yang kedua kali disampaikan kepada Nabi Elia, dan jawaban yang sama juga dikatakan oleh Nabi Elia. Bisa lihat di ayat 9 dan 10. Ayat 13b di situ dikatakan, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan yang sama dan berulang sebenarnya mau menyadarkan Elia agar dia sadar diri dan kembali pada semangat pelayanan yang telah ia bangun. Sebagaimana jawabannya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dia dikenal sebagai seorang nabi yang punya semangat yang menyala-nyala, punya keberanian untuk menentang Raja Ahab yang berkuasa di kerajaan Israel Utara, yang telah menyembah Baal dan bertindak kejam dan jahat. Nabi Elia juga setiap kali melakukan sesuatu selalu atas petunjuk Tuhan. Nanti bisa dilihat di 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 18 itu. Tapi dalam kisah ini kelihatan Nabi Elia tidak berdaya, kehilangan semangat hidup. Dia bersembunyi, berdiam diri. Dia merasa pelayanannya gagal, tidak berhasil. Ia berpikir negatif dan mempersalahkan orang lain. Ia katakan, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan mata pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Inilah alasan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Ia merasa semangat pelayanan yang maksimal tidak memberi buah. Dari sini kita diingatkan oleh firman bahwa untuk berbuah, untuk berhasil dalam pelayanan, untuk berhasil dalam segala aktivitas, bukan semata-mata ditentukan oleh kita manusia,
tapi itu semua ditentukan oleh Tuhan, sebagaimana difirmankan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita dipanggil bukan untuk berhasil, tapi kita dipanggil untuk setia. Sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk berhasil, tapi kita dipanggil untuk setia. Soal berhasil itu urusan Tuhan. Kalau demikian pemahaman rohani kita, manakala terjadi keberhasilan, terjadi pertumbuhan, terjadi kesuksesan, tidak ada orang yang akan mengklaim itu karena usaha saya, itu karena kekuatan saya. Seireen yaku, saya tidak ada apa-apanya. Siapa rek saya? Semua yang terjadi kalau kita yakini itu karena Tuhan. Tidak ada yang membanggakan diri. Tidak ada yang datang pada kesombongan diri, keakuan, tetapi semua akan katakan itu karena Tuhan. Kalau terjadi keberhasilan, semua dengan rendah hati akan berucap, mengakui dan mengimani itu semua karena kehendak Tuhan. Dan kalau terjadi ada yang belum berhasil, belum terjadi pertumbuhan, belum terjadi kesuksesan dalam hidup ini, siapapun dia tidak akan mengeluh, tidak akan kecewa, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan saling mempersalahkan, tidak akan lari meninggalkan tanggung jawab pelayanan seperti Elia, tetapi dengan tenang, tabah, sabar, dan tetap setia, tetap semangat melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sambil menanti waktu Tuhan, Kairos. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, tapi Tuhan juga tidak pernah tergesa-gesa untuk mendatangkan pertolongan. Pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Waktu Tuhan itulah yang terbaik, yang diminta kepada kita tetap setia. Apapun hasilnya itu dalam campur tangan Tuhan. Kalau demikian, maka semua yang terjadi kita akan terima dengan penuh syukur, kita akan terima dengan iman, dan akan datangkan sorak pujian bagi nama Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memberi penyegaran bagi kami dan memberi penyadaran bagi kami, supaya apapun yang kami raih di hidup ini, kami akan selalu mengimani bahwa itu semua karena Tuhan. Sebab kami percaya semua yang terjadi di hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua atas seizin Tuhan. Mampukan kami untuk menerima dengan iman semua yang Engkau mau lakukan di hidup ini. Dan diberkatilah semua perangkat pelayan Tuhan yang terus taat setia melayani Tuhan. Apapun situasinya, biar Tuhan jamah dan Tuhan yang lakukan kuasa. Dan saat ini kami minta Bapa dalam nama Yesus, kuduskan setiap semangat pelayanan yang terus dibangun. Dan kami nantikan pertolongan Tuhan yang mendatangkan pertumbuhan.
mendatangkan keberhasilan. Sebab yang utama dalam hidup ini bukan soal siapa yang menanam, siapa yang menyiram, tapi siapa yang memberi pertumbuhan, yaitu Engkau ya Allah. Ya Engkau yang memberi pertumbuhan dalam kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Bahkan di semua jamaat-jamaat yang ada, di semua denominasi gereja, antar umat beragama. Biar Engkau yang lakukan kuasa-Mu yang mendatangkan kemajuan yang luar biasa melalui pemberian diri yang maksimal yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Dan oleh sebab itu, biar Engkau anugerahkan roh yang menyala-nyala kepada seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada, supaya semua memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan diberkatilah seluruh jamaat untuk bersama, kerja bersama dan bersama-sama kerja, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati tim multimedia yang tetap taat setia melayani Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan Tuhan kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, teguhkan iman yang bimbang, yang bergumul dengan ekonomi. Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh, biar Engkau yang datangkan berkat-berkat di hidup ini. Sukseskan kegiatan pembangunan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan umat Tuhan untuk terus bersama-sama bergandengan tangan, sehati sepikir untuk bangun pekerjaan Tuhan ini, sehingga sukses karena Tuhan yang melakukan, dan datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bersama dengan semua yang ada di kabupaten kota, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran pemerintahan yang ada, bahkan sampai di bangsa kami ini, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pemerintahan. Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Tuhan di bangsa kami ini, di daerah ini, sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara orang yang spesial, yang tetap setia mengikuti pelayanan ini. Tetaplah setia, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.